Halo, Assalamualaikum. Saya beli Xiaomi Smart Band 8 Pro ini di toko apa ya? Toko yang jual rempah ya. Kayaknya dia beli Xiaomi 14, kemudian dia jual bonusannya ya. Kenapa saya beli? Karena tertarik sih. Terutama yang warna putih, bukan putih, grey ini. Saya pengen tahu kalau Smart Band 8 yang Pro selain punya GPS, punya apa lagi. Dari itu saya mau pairing dengan smartphone Xiaomi dulu untuk di video unboxing dan kupas fiturnya ini. Ini Redmi Note 13 yang sudah dapat update ke HyperOS ya. Oke, jadi kita akan cek fiturnya apa saja, dan kalau layar ini pasti AMOLED sih. Dan apakah ada always on display atau tidak? Karena kalau ngelihat di kemasannya ini ada beberapa highlight fitur. Pertama, dia pakai large AMOLED display. Kemudian ada all new quick release structure. Nanti kita lihat strapnya juga. Dan built-in GNSS, artinya ada positioning systemnya ya, ada GPS. Dengan metallic frame. Oh, metallic ya, bukan plastik ya. Saya baru tahu malah. Kemudian baterainya diklaim hingga 14 hari dengan water resistant 5 ATM. Ada upgraded all-round health monitoring dan on-wrist running courses professional status analysis. Nah, apakah versi Pro ini menawarkan sesuatu yang lebih dibandingkan versi biasanya? Kalau yang biasanya kan masih yang lonjong membulat gitu. Kalau yang ini kan kotak nih si bentuknya. Jadi saya pertama akan cek dulu isi kelengkapan di dalam paket penjualannya. Ini harga normalnya di sekitar 799.000 ya. Mungkin kamu bisa cari lebih murah di online 749.000, atau kayak saya nyari yang jual bonusan Xiaomi 14 bisa di bawah 700. Tapi nggak banyak ternyata yang jual, mungkin pada betah pakainya atau memang sudah pada laku ya, karena Xiaomi 14 kan promo yang berhadiah ini, Smart Band 8 Pro awal-awal rilis udah beberapa pekan yang lalu atau mungkin udah lewat sebulan ya. Nah, ini dia modul utamanya seperti ini. Sepertinya quick release-nya ini kayak Huawei punya ya. Jadi ditekan di body dari modulnya buat pasang didorong. Nanti kita coba pasangkan. Yang unik si sensornya nih dibuat dalam lingkaran gini dan dibelah dengan garis lurus saja kayak gitu. Ini lampu dan sensornya di sini, 2 pin pogo magnetik buat charging. Ada logo Xiaomi-nya di situ, dan di sisi mana ini? Kiri kanannya kurang kelihatan ya, tapi tidak ada loudspeaker, tidak ada mikrofon. Apa ini mikrofon? Ada satu lubang. Atau buat ini tekanan udara bisa jadi. Karena kemungkinan tidak ada fungsi buat Bluetooth calling ya, Smart Band ini. Kemudian juga tidak ada tombol fisik. Semuanya berarti mengandalkan layarnya. Biasanya Smart Band Xiaomi yang nggak ada tombol fisik harus dipancing dulu menyalakannya dengan dikonekin ke sumber daya power source gitu ya, ke power bank atau ke charger. Nah, yang didapat dalam paket penjualannya dapat dock charge-nya juga buat mancingnya tentu saja dan buat ngecasnya nanti. Kemudian strapnya terpisah. Ini yang strap warna grey. Si bodinya warna chrome ya, yang mana ternyata warna chrome ini belakangan saya kurang suka karena apa? Lebih gampang kotor dibanding warna yang hitam. Tapi nanti kita cek lah setelah dipakai kayak gimana. Rencananya saya mau buatkan video reviewnya kalau ada umur ada rezeki dengan pairing ke iPhone. Oh, ini seperti ini si strapnya unik ya. Ringnya ada tuh, tapi bentuknya tuh kayak yang ini. Jadi kayak menempel dua gitu, two tone juga, warna abunya berbeda. Buat memasangkannya, biasanya saya taruh ini di atas. Bentar, di sini berarti ya. Tinggal didorong harusnya. Iya, betul. Tinggal didorong, dia langsung snap dan terpasang. Buat ngelepasnya, kamu tekan tombol yang di bodinya itu, dan langsung terlepas tuh. Seperti itu, sangat mudah ya. Dan strapnya ini lembut banget, lentur banget juga, sporty banget lah ya. Yuk kita pasangkan kembali. Dan saya harus hubungkan dulu ke power source buat bisa menyalakannya. Oke, seperti itu cara lepas strapnya. Strapnya solid, tidak bolong-bolong ya. Warnanya abu muda yang ini. Semua lubangnya ada di sini buat ukurannya. Dan terakhir ada buku manualnya. Xiaomi Smart Band 8 Pro. Aplikasinya Mi Fitness sudah saya download di smartphone, dan ini spek lainnya yang disebutkan di sini. Baterainya 289 mAh, beratnya termasuk dengan strap 38,5 gram ternyata ya.
Ketebalannya 9,99 mm. Kemudian apa nih? Bluetooth-nya 5.3, sudah lumayan update ya Bluetooth-nya. Jadi harusnya konektivitasnya tidak terlalu menyedot baterai. Sebentar, saya akan dekatkan dulu kameranya sambil saya pancing dulu powernya ya. A few moments later. Oke, sudah dipancing dengan colokin ke power bank dan kameranya sudah saya turunkan biar lebih dekat lagi. Suka ada yang protes kalau saya bahas smartwatch atau smart band kejauhan katanya ya. Bentar. Oke, disuruh ini bentar. Kenapa dia pakai bahasa lain? Tadi saya kepencet kayaknya nih. Download Mi Fitness, swipe up to scan. Di sini ada about. Oke. Dan sistem. Sistem ini buat reboot, power off sama reset. Jadi nggak bisa dipakai tanpa pairing ya. Nggak, saya nggak mau ribut. Saya damai nggak mau ribut. Ya, oke, sekarang kita coba pairing di Xiaomi Redmi Note 13 4G yang reguler. Saya udah download Mi Fitness-nya. Apa tuh, ada iklan? Oke. Ya. Sudah saya login juga dan kita tambahkan device ya. Agree, allow. Kasih permission buat nearby device ya. Searching for device sekarang. Agak lama ya. Harusnya tadi saya scan QR code aja kali ya. Saya udah nyalain Bluetooth. Oh, bentar. Location. Jangan lupa nyalain location juga. Kita kasih juga. Oke, sudah dikasih location dan kita coba. Oh, ternyata. Jadi permissionnya belum lengkap ya. Jangan lupa kasih permission location juga selain kamu nyalain locationnya. Sudah langsung muncul begitu locationnya dikasih permission dan yes, mantap. Untuk pairing ada penyamaan kode kayak gini. Jadi nggak mungkin atau nggak mudah di hijack lah ya sama orang lain pas kamu lagi pairing. Sudah berhasil pair dan next. Ya, kasih akses ke notifikasi untuk Mi Fitness ini. Tunggu beberapa detik. Bahkan untuk aplikasi punya Xiaomi sendiri, si HyperOS ini tetap yang ngasih peringatan. Karena memang ini masalah sensitif, kalau notifikasi bisa dibaca oleh third party. Set, allow. Saya kasih ke semuanya dulu ya, permissionnya ya. Oh, dan ada update available. Tapi karena cuma fix bug, nggak nambah fitur apa-apa, saya nggak akan download dulu. Nanti aja buat video review itu. Baterainya sekarang 76%, dan kita cek di smart band-nya. Oke, bawaannya seperti ini, watch face-nya. Kalau kita swipe dari atas ke bawah, ini buat notification atau pesan yang masuk dari smartphone, kebalik dan kebanyakan smart band atau smartwatch ternyata ya. Kalau dari bawah ke atas, masuk ke menu lengkapnya. Kalau dari kiri ke kanan, ada toggles atau control center-nya nih. Nah, ini harus belajar lagi membiasakan buat pemakaiannya ya, karena berbeda dengan best practice dari kebanyakan smartwatch atau smart band. Oke, dan kalau digeser terus, selain ke control center, dia masuk ke cards atau shortcut kayak gini. Ada 5. Apakah bisa diedit card atau shortcutnya? Dari sini belum bisa. Kalau mau ke home screen gimana? Swipe lagi. Atau harus oh kok malah slip? Kalau harus digeser sampai balik ya. Apakah bisa mematikan jam tangan ini, smart band ini, dengan menutup layarnya dengan pergelangan tangan? Bisa ya. Mantap. Mudah-mudahan ada auto brightness. Kita coba masuk ke setting. Display brightness ada auto ya. Mantap. Kemudian auto lock 5 detik. Nanti kita bikin itu aja dulu. Race to wake schedule. By default sudah pakai schedule dari jam 8 sampai jam 22. Kalau saya dari jam 4 biasanya. Sampai jam 8 malam deh. Sip. Bagus, sudah schedule. Screen on for 10 menit. Apa-apa, biarin buat video unboxing ya. Harus cover to sleep juga tadi bisa di set di sini ya. Nutupin layar dengan telapak tangan, membuat layarnya padam. Always on display bisa dinyalakan, smart atau schedule. Kita coba yang schedule dulu. Dan tutup layarnya. Ini always on display-nya ya.
Beda dengan watch face-nya. Watch face-nya yang ini. Nah, ini buat back ke home rada lama ya, harus back gitu ya. Kemudian kita cek watch face-nya yang bawaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ini yang tag semua. Bisa di custom kayaknya ya. Oke. Widgetnya ini buat standing sama heart rate. Saya mau ganti pakai step. Satu saja yang ini widgetnya. Kalau sudah selesai, tap. Bagus sih ini. Semua info ada di situ. Dan seperti ini always on display-nya yang barusan ya. Jam, tanggal, dan ini suhu. Sekarang kita cek menu lengkapnya. Ada apa ini? Oh, ini kayak ring activity yang sudah dilakukan 1 hari. Lalu ada exercise mode, ini auto running, harusnya dia cari dulu sinyal GPS ya. Tuh, GNSS mencari dulu, tapi karena ini di indoor, saya unboxing, jadi mungkin bakal lama dapatnya atau nggak dapat. Jadi kita back aja buat ngeliat dulu mode exercise-nya ada apa saja. Auto running, walking, freestyle, hiking, outdoor cycling, treadmill, jump rope, pool swimming, bisa dipakai berenang juga, dan more. More ini ada kategori-kategorinya lagi, jadi banyak banget. Kemudian ini ada history nih, jadi exercise-nya dibuat history, rekap per sesi, bagus, nggak dikumpulin, nggak ditotalin per hari. Lalu ini ada running, basic run walk, ini kayak course-nya ya, jadi kasih tahu harus ngapain. Tuh, dikasih tahu tuh training plan-nya apa aja. Fat burn, run. Tapi kebanyakan running. Iya, judulnya juga running memang. Jadi nggak buat olahraga yang lain. Nah, kalau ini apa nih? Training load, low, past 7 days. Ini kayaknya rekap apa? Rekap workout. Ya. Lalu ada heart rate. Apa ini? Vitality. Vitalitas lelaki dewasa bukan? Bukan kayaknya ya. SpO2. Lalu ada sleep monitoring, ini stress, belum ada datanya, ini weather, 28 derajat ya, panas memang sekarang di Cimahi, segitu aja panas loh 28, karena tidak biasa. Lalu ada kalender, lalu ada alarm bisa ditambahkan dari watch-nya atau dari band-nya ini, kemudian ada stopwatch, ada juga breathing exercise, ini ada setting, tadi kelewat. Task bisa ditambahin dari sini nggak? Nggak ya, kayaknya dari smartphone ditambahinnya. Music, ini remote control player saja, musiknya tentu. Fine phone, ya, berbunyi. Kemudian apa ini? Word clock, oh word clock. Lalu ini adalah silence phone. Wow, bisa bikin silent smartphone dari smartband ya. Ini berguna nih, misalkan kamu lagi ujian atau lagi di perjalanan gitu. Handphone kamu di tas, dimasukin biar aman dari copet atau gimana lah ya. Ternyata bunyi terus ada yang nelpon, kamu pengen silent, kalau dikeluarin handphonenya kan takut ketahuan penguji atau pengawas ujian, atau takut ada copet kelihatan kamu keluarin smartphone, ya matikan dari smartband ini. Bagus. Lalu ada, remote camera shutter, ini adalah timer, ya, ini buat yang suka bikin kopi atau tukang masak, kepake misalnya timer kayak gini, bisa pakai template yang sudah ada, dan bisa tambahkan sendiri jam, menit, dan detik ya. Back lagi, terakhir ada, apa ini? Center, senternya bisa menyala putih atau berkedip-kedip, bisa pilih ya. Dan terakhir ada fokus. Ini buat focus mode, mantap. Kita masuk ke setting, selain tadi yang display yang sudah kita cek, ini adalah watch face-nya. Ini kalau di custom ngapain ya? Warna kalau yang ini customnya. Balik ke setting, yang display tadi udah ya. Default time ini kayaknya, kamu bisa pilih juga always on display-nya default, biar nggak ngikutin nggak ngikutin dari watch face bawaan juga bisa ternyata ya.
Lalu vibration bisa di set off, strong, dan normal. Kemudian DND, ini do not disturb, bisa di schedule atau bisa seharian penuh juga bisa. Notification, kamu bisa pilih menyalakan layar pas notifikasi masuk. Dan bisa pilih juga cuma munculin notifikasi ketika lagi dipakai ya. Ketika lagi ditaruh di meja, nggak getar-getar, bagus. Dan hanya di notif ketika smartphone-nya terkunci. Jadi kalau kamu lagi buka smartphone, notifnya nggak usah double di smartphone dan di smartband ini. Mantap. Auto detect workout ini mempengaruhi battery life, tapi saya suka karena biasanya kalau jalan kaki yang agak jauh pun dia detect ya. Kalau di smartband merek lain, mudah-mudahan di sini juga. Kemudian notification udah tadi. Preference, ini ada press and hold screen buat edit band display. Kalau kamu nggak mau bisa dari sini. Ada pin juga. Saya belum tahu pinnya tuh bakal selalu diminta ketika layarnya terbuka, membuka layar, atau ketika setelah dilepas dipakai lagi kayak di Apple Watch ya. Saya belum tahu, jadi saya nggak set pinnya. Dan ini layout buat menunya. Kalau sudah hafal pakai grid, kalau belum hafal pakai list. Kemudian battery 72%, ada battery saver dan optimization juga. Always on display bisa dimatiin. Saya biasanya nggak pakai always on display sih di jam tangan atau di smartband karena ya butuhnya pas diangkat pergelangan tangan saya aja kan ngelihatnya. Terakhir sistem yang tadi dan about. Oke, seperti itu menu di smartband-nya. Sekarang kita cek menu yang ada di smartphone-nya. Smartband 8 Pro band display-nya nih banyak banget watch face-nya. Yang custom bisa kamu tambahkan foto sendiri buat yang suka majang foto sendiri di layar atau foto berdua buat yang lagi bucin. Nah, download banyak juga bisa nih. Ada beberapa yang bagus tuh. Saya mau cari yang full color biar kelihatan warna layar AMOLED-nya. Saya coba pakai ini ya. Installing update, cepat download-nya. Wes, cepat banget, 0,16 MB. Transmisinya ke sini juga cepat. Mungkin salah satunya karena sudah pakai Bluetooth 5.3 dan bisa dilihat bezel dari layarnya. Kalau saya sih smartband nggak neko-neko ya, nggak minta bezel tipis-tipis banget. Layarnya gimana warnanya? Bagus? Di mata saya bagus. Dari sudut yang sempit pun masih tetap warnanya tidak berubah, tidak degradasi warna. Viewing angle-nya luas berarti ya. Mudah-mudahan di outdoor juga tetap jelas. Terutama karena ada auto brightness jadinya ya. Oke, sisanya kita cek menu lainnya. App notification bisa pilih mau semua atau mau... Nih, kalau nggak mau all notification kan bisa pilih. Di sini dia bisa pilih per aplikasi. All aja lah biar nggak ribet ya. Incoming calls bisa muncul juga di sana. Tapi hanya notif ya. Silence unknown callers bisa. Replay with message juga bisa nih. Oke. Bagus. Jadi bisa, misalkan kamu lagi sibuk, kamu balas aja dari band, bisa. Background permission ini biar nyala terus si aplikasinya. Alarm bisa tambahkan dari smartphone juga. Nah, event bisa disynchronize juga dari kalender yang ada di smartphone kamu. Saya kasih aja dulu, karena di smartphone ini saya belum login akun utama saya, jadi datanya masih aman ya. Task juga bisa disynchronize ya. Dan weather sudah otomatis dia ngambil lokasi, termasuk juga temperaturnya pakai Celsius. World clock buat yang sering bepergian antar negara atau punya keluarga di negara yang berbeda, pengen tahu jam di sana jam berapa, misalkan mau atur waktu buat video call, bisa pakai world clock itu. Fitness and health, ini lengkap banget ya, heart rate, sleep, blood oxygen, stress, standing status, sama vitality score. Vitality score ini saya belum mengerti buat apa, tapi ada 7 day progress sama daily progress. Jadi nanti ada skornya yang harus naik terus dalam 7 hari. Buat ini ya, buat yang mau sehat nih. Tentulah semua orang mau sehat, tapi tidak semua orang niat dan eksekusi. Standing stress, oke. Widget, nah widget ini bisa diatur, bisa di-arrange dari sini ternyata. Tuh. Oke, kalau mau dihapus, geser ke bawah. Terhapus, dan kamu bisa tambahkan widget lain dengan layout yang kamu mau, dan isinya apa saja juga yang kamu mau ya. Misalkan nih weather, lalu yang bawah dengan moving
Warnanya ada beberapa juga ya buat widget yang sama. Maksimal 4 widget ya. Jadi silakan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Aplikasi juga bisa di-sort sesuai kebutuhan. Tapi setting ini harus ada di tengah selalu tuh kayaknya. Vibration bisa dipilih juga buat incoming call, text reminder, alarm, notification. Misalkan kamu mau ganti. Misalkan buat calls, kamu mau dibedain biar tahu kalau itu ada yang nelpon gitu ya. Kamu tambahin dulu. Ini mengingatkan saya sama fungsi yang dimiliki sama Amazfit nih. Oke, udah dibedain ya vibration buat yang call, mantap. Terakhir, set password. Lock your wearable device when you're not wearing it. Jadi pinnya cuma bakal di lock ketika kamu lepas ya. Kalau ini sih saya suka, saya mau pakai. Jadi begitu dilepas, dipakai lagi, itu harus masukin pin. Ini penting kenapa? Karena kalau misalkan ketinggalan watch kamu di mana, di tempat wudhu misalkan atau di mana, terus diketemuin orang, nanti dia bisa buka semua menunya, mungkin masih ada data notif yang penting, berbahaya juga kan. Jadi usahakan di set ya pinnya ya. Untuk unlock phone, bisa juga nih. Jadi smartphone-nya bisa di unlock pakai bandnya. Mudah-mudahan nggak cuma di Xiaomi aja ya, di Android lain atau mungkin di iPhone. Kalau iPhone sih saya sanksi, tapi mudah-mudahan di Xiaomi lain juga, di Android lain juga bisa. Kemudian buat update terakhir, ya tadi kan ada update, saya akan download. Sambil saya pakai Smart Band 8 Pro ini di pergelangan tangan saya. Gimana tadi cara pakai strapnya? Oh, masukin ke sini. Bentar. Dimasukin ke ring bawaannya. Kering basah. Ke ring bawaannya. Saya pakai di ukuran 5, berarti nggak usah dilebihin ukurannya ya, karena kan kelebihannya nggak dimasukin ke dalam. Tapi dikasih ring yang warnanya beda, jadi aksennya bagus. Ada sedikit tuh abu-abu muda dan abu-abu yang sedikit lebih tua. Seperti ini penampakannya, dan sekarang lagi update software dulu. Oke, mungkin kayak gitu dulu aja video unboxing dan kupas fiturnya. Jangan lupa harga resminya ini Rp799.000. Saya belum tahu bakal bisa menggantikan smart band saya yang existing atau tidak, Oppo Band 2. Tapi ada beberapa nilai positif yang bikin impresi saya bagus sama smart band ini, termasuk yang pin unlock-nya tadi ya. Mudah-mudahan bisa auto cek, auto detect kalau sleep juga, dan begitu sleep-nya beres, begitu kebangun langsung ngasih recap-nya kayak di Oppo Band 2. Itu salah satu alasan kenapa saya betah banget pakai Oppo Band 2 sampai sekarang. Walaupun kalau dilihat fitur versus harganya mungkin masih kalah valuable dibanding yang lain ya. Sip lah, mau saya pakai dulu. Mudah-mudahan ada rezeki dan umurnya sehat juga buat nanti bikin video reviewnya. Saya pairing ke iPhone sesuai dengan device utama saya. Teman-teman yang tertarik dengan smart band ini, pengen memilikinya juga, boleh cek link deskripsi. Akan saya carikan yang jual, pertama yang stoknya banyak, kedua yang jual dari hasil bonusan pembelian first launch Xiaomi 14 ya, biar lebih murah ya. Oke, makanya jangan lupa cek deskripsi kalau kamu tertarik. Sekali lagi, jangan lupa cek deskripsi buat link pembeliannya atau link sekarang saya juga ada di sana. Hatur nuhun sudah nyimak video yang panjang ini. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update dulu.